Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Oktaviani dengan NIM 2101583 dari kelas 5B, Program Studi Administrasi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian hasil penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Peranan Guru Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah SMA Negeri 1 di Solo. Baik, di sini ada bab 1 mengenai latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penyokong pembangunan nasional bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa pendidikan harus bisa sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia, sehingga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkannya. Di sini, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Persoalan terkait nilai luhur dan moral bangsa selalu berkaitan dengan karakter. Karakter sendiri menurut Sumarno Sudarsono tahun 2020 diartikan sebagai sebuah nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, pengorbanan, serta percobaan dan juga lingkungannya yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan kemudian diwujudkan dengan sikap, perilaku, maupun pemikiran dari seseorang tersebut. Sehingga permasalahan mengenai karakter merupakan hal penting yang harus segera mendapatkan penanganan khusus. Supaya tidak terjadi peningkatan permasalahan yang semakin serius. Akan tetapi, masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solok ini selalu berkaitan dengan karakter peserta didik. Pada hakikatnya, dalam pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual atau kognitif saja, bahkan lebih penting dalam pendidikan mengembangkan tatanan karakter yang baik dalam diri seorang individu yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada dua identifikasi. Yang pertama ada terjadinya kekurangan karakter moral peserta didik yang baik di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solok yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari peranan guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solok. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka batasan masalah penelitian ini yaitu pengaruh peranan guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh dari peranan guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengetahui bagaimana pengaruh peranan guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Solo. Oke, baik, memasuki bab 2 yaitu kajian teori. Di sini ada pengertian mengenai peran guru. Yang pertama di sini ada pengertian mengenai peran. Menurut Surjono Sukanto tahun 2021, peran merupakan aspek dinamis terkait kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan berdasarkan pengertian peran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tingkah laku yang dilakukan seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan hidup.
Yang kedua di sini ada pengertian guru. Guru adalah seorang pendidik yang mengikhlaskan dirinya untuk membantu dan meringankan sebagian tanggung jawab dan tugas untuk mendidik dari orang tua. Selain itu, menurut Husnul Khotimah tahun 2021, guru adalah seorang yang memberikan fasilitator terkait ilmu pengetahuan dan sumber belajar pada peserta didik. Nah, dapat disimpulkan pengertian di atas bahwa peran guru adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam menjalankan kewajibannya untuk mencerdaskan peserta didik sesuai dengan amanat undang-undang. Peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas baik dari segi kognitifnya maupun dari segi karakter atau akhlaknya, sehingga perannya tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha dalam dunia pendidikan. Selanjutnya di sini ada pengertian mengenai guru penggerak. Guru penggerak dalam Merdeka Belajar merupakan seseorang yang mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh, yang memiliki pemikiran yang kritis dan daya cipta yang kreatif. Dalam pembelajaran Merdeka Belajar, guru penggerak harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pendidikan profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan bahwa ujung tombak dari transformasi pendidikan Merdeka Belajar adalah guru penggerak, yang dimana guru penggerak tak hanya mengikuti kurikulum yang ditentukan, melainkan berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk mencapai atau menjaga standar profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, maupun mampu bergotong royong, memiliki jiwa kebinekaan yang global, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian. Selanjutnya ada pengertian mengenai peran guru penggerak. Guru harus mampu menerima hal-hal baru dalam setiap perubahan yang ada dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk siap menghadapi karakteristik kehidupan yang berbeda, khususnya dalam menghadapi era industri 4.0 dalam Bandung Kita ID tahun 2021. Untuk menghadapi era industri 4.0, guru harus mampu mengubah pola pikirnya. Guru harus memiliki visi ke depan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermutu. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik, tentu salah satu yang paling dibutuhkan adalah kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Hanya guru yang memiliki kualitas yang tinggi mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas tinggi pula. Tugas guru tidak sebatas mengajarkan materi kepada peserta didik, namun harus mampu memberi teladan bagi yang lain sebagai pemimpin dalam pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada hakikat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pelajar Indonesia juga diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya ada definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah kepribadian dan keterampilan yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan hidup dalam diri siswa secara individu melalui budaya sosial, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gagasan sekolah penggerak yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang mengatasi masalah yang dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dibuat oleh Kemendikbud selaku kementerian pada bidang pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri dan elemen
profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena perannya yang penting. Nah, adapun ciri dan elemen dari profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimana siswa Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah siswa yang berbudi luhur dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran dan keyakinan agamanya dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 faktor kunci beriman. Yang pertama ada moralitas agama, yang kedua ada etika pribadi, yang ketiga ada akhlak untuk manusia, yang keempat ada etika terhadap alam, dan yang kelima ada etika bernegara. Nah, selanjutnya yang kedua ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia menjaga budaya, lokalitas, dan identitas yang bermartabat dengan tetap terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain, sehingga mendorong sikap saling menghargai dan memberi kesempatan untuk membentuk budaya luhur yang aktif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci keragaman global meliputi pengakuan dan apresiasi budaya, keterampilan komunikasi lintas budaya dalam berinteraksi dengan orang lain, refleksi dan tanggung jawab atas pengalaman bentuk keragaman. Selanjutnya yang ketiga ada bergotong royong. Siswa Indonesia memiliki kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara sukarela, sehingga kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang selanjutnya, yang keempat ada bernalar kritis. Siswa yang berpikir kritis mampu memproses informasi secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun hubungan antara potongan-potongan informasi yang berbeda, menganalisis informasi, dan mengevaluasi serta menarik kesimpulan melalui informasi. Yang terakhir ada kreatif. Siswa yang kreatif dapat memodifikasi dan menciptakan sesuatu yang unik, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreativitas adalah menghasilkan ide-ide orisinal dan menciptakan karya dan tindakan yang unik. Nah, untuk uraian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seorang peserta didik dikatakan pelajar Pancasila apabila ia sudah bisa memiliki karakter yang sesuai dengan ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Keenam ciri dan elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama di sini ada judul mengenai peran guru penggerak dalam pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia dengan peneliti Hotmaulina Sitohang dan kawan-kawan pada tahun 2021. Di mana hasil penelitian ini pembelajaran merdeka menciptakan peserta didik tidak hanya mengetahui pembelajaran tetapi memiliki kemampuan menganalisis dan penalaran yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Selain itu di kelas, guru penggerak berperan menjadi pembimbing dan pelatih bagi guru-guru yang lainnya. Yang kedua, di sini ada judul mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKN dalam meningkatkan ketahanan pribadi guru sekolah menengah pertama remote area di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, peneliti ini bernama Irwan pada tahun 2022, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan ketahanan pribadi guru dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dilakukan dengan mengharuskan guru melakukan tes rapid antigen secara berkala dan menyediakan fasilitas vaksin melalui sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintahan daerah setempat. Yang ketiga ada judul terkait analisis faktor pendukung dan penghambat pembentukan profil pelajar Pancasila. Peneliti ini bernama Perliana Saputro Wibianto pada tahun 2021. Dengan hasil
Penelitian ini solusi alternatif terhadap hambatan yang dihadapi dalam pembentukan pelajar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, mengikut sertakan guru mapel penggerak. Yang kedua, dilaksanakan program pembiasaan, keteladanan, bimbingan, dan pendampingan oleh guru BK atau IMAPEL. Yang ketiga, dilakukan program kerjasama dan koordinasi dengan guru mapel lain. Yang keempat, tidak terlalu meluangkan waktu untuk pergaulan kenakalan remaja, lebih mendisiplinkan kegiatan yang lebih efektif. Selanjutnya yang keempat, di sini ada peran guru penggerak dalam penguatan profil pelajar Pancasila sebagai ketahanan pendidikan karakter abad 21. Peneliti ini Dewi Umi Kusum pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa guru penggerak mempunyai peran penting dalam membentuk ketahanan karakter siswanya. Peran penting guru penggerak tersebut yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, ada peran guru dalam penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu P3, kurikulum merdeka. Peneliti ini bernama Gita Rowina Sylvia Dewi pada tahun 2021. Yang dimana hasil penelitian ini, kurikulum merdeka mengutamakan pengembangan karakter melalui konten pada pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang mengedepankan pada pembentukan karakter. Nah, selanjutnya yang keenam ada peran profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik sekolah dasar. Peneliti ini Nurul Derima, Kiska, dan kawan-kawan pada tahun 2023. Hasil yang ditemukan adalah di mana dalam menerapkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, di mana hal tersebut sangat menunjang dalam perkembangan peserta didik pada saat ini dalam bidang pendidikan yang terus berkembang. Selanjutnya yang ketujuh, mempersiapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Peneliti ini Aulia Ayu Patia Sari dan kawan-kawan pada tahun 2022. Dari hasil penelitian ini, pendidikan karakter menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Salah satu pendidikan karakter adalah melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila telah dijadikan sebagai salah satu visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, di sini ada analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar Pancasila di sekolah. Peneliti ini Salahuddin Ismail Suhana Kiki Yuliati Jakiyah pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar Pancasila pada dasarnya adalah mendorong lahirnya manusia yang baik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu peran guru PPKN dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 4 Metro. Peneliti ini yaitu M. Arif Satria Wibowo pada tahun 2023. Untuk hasil penelitian ini terdapat peran guru PPKN yaitu dengan variabel X dalam menginternalisasikan profil pelajar Pancasila dengan variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi linier sederhana X, Y dengan hasil persentase sebesar 50,1% yang menunjukkan besarnya peranan guru PPKN dengan variabel X dalam menginternalisasikan profil pelajar Pancasila dengan variabel Y dan 4,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar guru PPKN. Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya guru PPKN sangat memberikan peranan dalam menginternalisasikan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 4 Metro. Yang terakhir, pengaruh peranan guru penggerak dalam mewujudkan profil Pancasila di sekolah dengan peneliti Hafiz Hafifah Hasanah pada tahun 2022. Dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penelitian mengenai pengaruh peranan guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2
Semangat Tanggamus dapat disimpulkan bahwa peran guru penggerak di SMP Negeri 2 Semangat Tanggamus memiliki pengaruh dari peranannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru penggerak di SMP Negeri 2 Semangat Tanggamus cukup sesuai dalam menerapkan perannya dengan baik sesuai dengan perannya. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Di sini ada input. Nah, untuk input yaitu terdiri dari permasalahan umum dan khusus. Permasalahan umum, persoalan terkait nilai luhur dan moral bangsa, perlunya kematangan untuk menjadi warga negara, mendukung perwujudan keadilan sosial dan terciptanya kompetensi abad ke-21. Nah, untuk permasalahan khususnya yaitu membolos, merokok, tawuran antar sekolah, tidak mengikuti peraturan sekolah, dan membawa handphone, karena peraturan sekolah dilarang membawa handphone. Untuk proses sendiri, di sini ada guru penggerak sebagai variabel X yang dimana berdasarkan Mendikbud tahun 2020 dan lampiran keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3028 GT/2020 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Penulis merangkum peran guru penggerak ke dalam dua hal indikator, yaitu yang pertama ada penggerak perubahan, yang kedua ada menjadi tauladan. Nah, untuk selanjutnya profil pelajar Pancasila sebagai variabel Y. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, indikator profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Nah, untuk output ini sendiri mewujudkan peserta didik menjadi orang yang berkarakter dan menjadi profil pelajar Pancasila. Untuk outcome-nya yaitu pencapaian peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini, guru penggerak diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dasar Pancasila dan mampu mentransmisikan pemahaman ini kepada peserta didik. Tidak hanya itu, guru penggerak dapat mengajarkan kepada peserta didik mengembangkan kemampuan kepemimpinan, partisipasi dalam demokratis, dan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat. Baik, memasuki bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan yang berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Buktian berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Adapun jenis penelitian menurut Sugiono tahun 2017, metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Bord dan Gall tahun 2020 mengidentifikasikan bahwa penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian eksploratif dan penelitian sebab akibat atau kasual, lebih menekankan kepada upaya menggambarkan situasi. Selanjutnya ada partisipasi. Dalam penelitian kuantitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan
mengumpulkan secara langsung. Cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian kuantitatif adalah penggunaan survei. Di sisi lain, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melaksanakan penelitian. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Cisolok yang beralamatkan di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 43366. Baik, selanjutnya ada populasi. Populasi adalah seluruh jumlah orang atau sekolah yang dapat dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel. Nah, yang terakhir di sini ada sampel. Sampel merupakan sebagian kuantitas yang diambil dari populasi yang sudah memiliki populasi dan dapat dijadikan sebagai sumber pengumpulan data penelitian. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sugiono tahun 2014, yaitu sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk sampel ini, dalam penelitian ini, yaitu peserta didik SMA Negeri 1 Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menemukan beberapa minimal sampel yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan rumus Slopin. Baik, di sini ada tabel populasi. Nah, yang dimana penelitian ini mengambil seluruh angkatan yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yaitu untuk jumlah peserta didik kelas 10 yaitu dengan jumlah 423, kelas 11 404, dan kelas 12 yaitu dengan jumlah 391. Jadi total keseluruhan dari populasi ini yaitu 1.218. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada kuesioner, yang dimana data yang didapat dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, yakni peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan secara langsung atau disebut juga data primer. Menurut Sugiono tahun 2018, bahwa data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang kedua ada wawancara, merupakan situasi sosial antara dua orang di mana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan standar. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan data. Di sini saya mengambil dua teknik pengolahan data. Yang pertama ada uji regresi sederhana yang dimana dalam uji ini peneliti menggunakan rumus regresi linier. Peneliti juga menggunakan daftar analisis varian ANOVA dengan ketentuan jika pitung kurang pada tabel pada taraf 5% dengan deka pembilang dalam kurung K2 dan deka penyebut dalam kurung NK. Adapun tujuan penggunaan daftar analisis varian ANOVA yakni agar dapat mempermudah dalam uji linearitas. Yang kedua ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari peran guru penggerak dengan variabel X sebagai variabel bebas dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu variabel Y sebagai variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus uji T. Menurut Sugiono tahun 2017, uji T merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan perkataan yang tidak baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.